Mari kita sama-sama mendengar pembacaan firman Tuhan dari Ulangan pasal 8 ayat 17. Ulangan pasal 8 ayat 17, begini bunyi firman Tuhan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, bagian pembacaan firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita belajar tahu diri, kita belajar untuk mengenal diri kita. Kita belajar untuk memahami sesungguhnya bahwa kita tidak punya kemampuan apapun juga. Kita tidak bisa berbuat sesuatu apapun juga tanpa Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa sesungguhnya apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki, semata-mata adalah pemberian Tuhan, semata-mata adalah anugerah Tuhan, semata-mata adalah karena kemurahan Tuhan untuk kehidupan kita. Pembacaan di sini sangat jelas bahwa terkadang kita merasa bahwa kemampuan kita, kehebatan kita, dan kekuatan kita, hikmat kita, kegagahan kita lah yang membuat kita memiliki kekayaan, memiliki segala-galanya, memiliki kekuasaan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita belajar untuk menyadari diri bahwa hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Pada Amsal pasal 10 ayat 22 sangat jelas bahwa kemampuan kita, bukan hebatnya kita, bukan usaha kerjanya kita sendiri yang membuat kita kaya, tetapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Sangat jelas di situ. Maka marilah kita tunduk di hadapan Tuhan di dalam setiap segi kehidupan ini dan menyadari diri bahwa apa yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Tidak ada yang patut kita banggakan, tidak ada yang bisa kita sombongkan dari hidup kita. Tidak ada yang membuat kita bertepuk dada dan mengatakan bahwa saya hebat, saya kuat, dan saya bisa. Itu menyebabkan saya bisa memiliki semua ini. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada kitab Ulangan pasal 8 ayatnya yang ke-11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah peraturan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, emas serta perakmu bertambah banyak, segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat kepadamu akhirnya. Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk melihat kepada kondisi perjalanan kehidupan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar, perkara-perkara yang ajaib, perbuatan-perbuatan maha dahsyat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Dan Tuhan berkata, janganlah engkau membanggakan dirimu, jangan engkau menganggap bahwa itu adalah kemampuan dan kekuatanmu, tapi semata-mata adalah kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, pada masa-masa sekarang, masa yang sulit, banyak kita lebih mementingkan diri sendiri. Banyak kita hanya melihat kepada kepentingan diri kita, dan kita lupa bahwa apa yang ada pada kita
adalah titipan Tuhan. Dan kalau Tuhan titipkan berkatnya bagi hidup kita, maka yang Tuhan mau adalah bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk membuat kita bermegah, bukan untuk membuat kita melupakan Tuhan, bukan untuk membuat kita mengesampingkan orang lain, tetapi berkat Tuhan Dia titipkan bagi kita, berkat Tuhan Dia percayakan kita miliki dan kita kelola adalah selain untuk kebutuhan kita, tetapi juga kita melihat kepada kebutuhan orang lain. Kelebihan kita bisa menutupi kekurangan orang lain. Kelemahan orang lain bisa ditopang oleh kekuatan yang ada pada kita. Karena apa? Apa yang ada pada kita, kekuatan yang ada pada kita, berkat-berkat yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Kiranya kita boleh memberi diri untuk Tuhan pakai kita menjadi alat berkat. Karena dengan cara itu kita mensyukuri bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah kita tidak akan pernah menambahinya. Dan kita memberi diri untuk menopang orang lain, membantu orang lain. Karena berkat yang kita miliki bukan saja hanya untuk diri kita, tetapi Tuhan mau kita menjadi penyalur bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui renungan singkat ini, dan Tuhan dimuliakan melalui hidupmu, melalui hidup saya, melalui apa yang ada pada kita. Shalom, dan Tuhan memberkati kita sekaliannya.